Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Walaupun kalian belajar di rumah harus tetap semangat ya, dan sehat selalu. Yuk kita mulai belajar. Pada pagi hari ini masih di tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk kita mulai. Nah, setelah kalian menyimak video dari Ibu, diharapkan dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Yang kedua, dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Yang terakhir, dapat menunjukkan perilaku di masyarakat yang sesuai sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila dengan benar. Kita mulai ya. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Anak-anak boleh buka halaman 163-nya. Di sini ada percakapan antara Lani dan Edo. Kita baca ya. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, Lani mengajak kepada Edo. Tetapi Edo menjawab, tidak mau. Aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, Edo menjawab. Kemudian Lani mengajak Udin minggu berikutnya. Kita lihat. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, coba kalian menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Edo atau Udin? Tentu saja Udin. Udin mengucapkannya dengan sopan dan tidak membuat sakit hati dengan kata maaf. Saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Tetapi kalau Edo tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan ya. Jadi yang sebaiknya kalimat penolakan itu seperti Udin, diawali dengan kata maaf. Nah, kemudian buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih, mau yang atas atau yang bawah. Buka berikutnya halaman 164. Di sini percakapannya kita tulis jadi cerita. Pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Tetapi Edo menolak dan bilang malas karena kerja bakti itu melelahkan. Seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan sopan atau Edo ikut gotong royong. Kemudian Udin. Pada hari Minggu, Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Tetapi Udin menolak dengan sopan karena ada keperluan mendadak. Ya, nah berarti kata-kata yang sopan penolakannya itu seperti Udin, diawali dengan kata maaf. Yuk kita buka berikutnya, ayo berkreasi. Nah di sini Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam, ada yang berbentuk bunga, ada yang hewan, ya. Nah anak-anak sudah membuat ya hiasan kemarin dengan biji-bijian. Nanti berikutnya kita akan membuat kreasi lagi, membuat hiasan dengan biji-bijian. Nah seperti ini ya. Boleh binatang, boleh makanan, atau boleh dengan gambar benda-benda ya. Yuk selanjutnya kita berlatih. Ayo berlatih, selesaikan soal cerita berikut ini. Yuk dibuka halaman 166-nya. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Kita hitung bersama-sama. 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita hitung ya. 5 ditambah 5 ditambah 5. Berurutan hitungnya ke bawah. Yang satuan dulu, yang belakang dihitung. 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 15. Simpan di bawah angka 5-nya angka 5. Kemudian angka 10-nya simpan di jajaran atau barisan puluhan angka 1. Simpan di angka 1 di atasnya, kemudian dihitung. 1 tambah 1 ditambah 8 jadi 10. Karena 1 tambah 1 2, 2 ditambah 8 10. 10 ditambah 7 17. Simpan di bawah 7, angka 7. Puluhannya disimpan di atas ya.
Nah, di atas ratusan. Kita hitung ratusannya. 100, 200. Turunkan angka 2-nya 200-an di bawah. Jadi hasilnya 275. 115 tambah 85 tambah 75 sama dengan 275. Nah, contoh soal yang kedua. Coba kita lihat sama-sama. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Kita hitung yang pertama ya. 336 dikurangi 59 gelas. Coba 6 dikurangi 9 bisa tidak? Tentu saja tidak, karena 6 lebih kecil dari angka 9 yang dikurangi. Berarti pinjam ke angka 3 di depannya. Dikasihlah 10. 6 ditambah 10 sama dengan 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7 di sini ya. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Nah, kalau misalkan tadi sisanya angka 3 ini kan sudah dipinjam sama 6, 1, 10. Sisanya 2. Nah, 2 dikurangi 5 bisa tidak ya? Tidak bisa. Pinjam lagi ke depannya angka 3, 10. Jadi 12. Nah, 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Nah ya, angka 3 tadi sudah dipinjam 10 sama angka 3 di depannya, sisanya 2. Turunkan angka 2-nya jadi 277. Nah, 277 ini masih dikurangi 92. Kita lihat ya, 7 dikurangi 2 berapa? 5, betul. Nah, yang ini 7 kurang 9 bisa tidak ya? Tidak bisa. Pinjam ke angka 2 di depannya. Dikasihlah 10 jadi 17. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Betul. Nah, yang angka 2 tadi kan sudah dipinjam angka 1 oleh 7. Jadi sisanya 1 ya. Turunkan 1, 185. Jadi jumlahnya 336 dikurang 59, kemudian dikurang lagi 92, hasilnya 185. Nah, anak-anak boleh latihan nomor 3, 4, dan 5 ya. Oke, selanjutnya lihat percakapan. Coba siapa ya percakapan? Buka halaman 170. Percakapan Made dan Udin. Yuk kita baca ya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Lalu Udin menjawab, tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku, jawab Made ya. Nah, Udin menjawab lagi, baiklah selamat bersenang-senang. Nah, Made menjawab terima kasih Udin ya. Nah, percakapan ini kita lihat. Coba. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Udin, betul. Apa maksud ajakan tersebut? Mengajak berolahraga bersama di lapangan ya, betul. Siapakah yang menolak ajakan? Made menolak dengan sopan. Kata-katanya, maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga, begitu ya. Mengapa ia menolak ajakan tersebut ya? Karena akan mengunjungi paman bersama keluarganya. Nah, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Coba lihat ya. Ini jawabannya ini, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Ya, itu Made menjawab. Ini adalah kata-kata penolakan yang sopan. Yuk berikutnya. Sini tadi Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Ya, bergotong royong membersihkan got atau selokan, mengikuti perayaan kemerdekaan di lingkungan. Nah, di sini coba beri tanda checklist pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Yuk, halaman 173-nya coba.
Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Sesuai atau tidak sesuai? Tentu saja sesuai, checklist sesuainya. Kemudian hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Sesuai atau tidak sesuai? Coba tidak sesuai, karena bergaul itu dengan siapa saja ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Coba yang ketiganya. Melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, sesuai ya. Kalian harus membantu warga untuk membersihkan lingkungan supaya lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman dan sehat. Coba yang keempatnya, ikut serta dalam kegiatan warga, sesuai. Yang kelima juga, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Wah, tidak sesuai ya. Lebih baik hargai dulu dari negeri sendiri, dari Indonesia. Seperti dari sepatu dari Cibaduyut itu bagus ya. Nah anak-anak, selanjutnya adalah simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat nih tentang kisah JJ si jerapah, halaman 175. Coba dibaca dulu. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Adik jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar, namun JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan karena mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Ya, coba lihat. Nah, di sini ada tadi pesannya ya. Pesan dari dongeng di atas adalah kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus tolong menolong antar teman. Ya. Nah, yuk selanjutnya. Kalimat penolakan yang tadi ya. Coba lihat. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Nah, dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Kita lihat ya. Coba tarik garis yang pertama ini. Yang warga berkumpul bermusyawarah untuk memilih pemimpin ya. Misalkan ketua RT. Nah, sila keempat bermusyawarah. Kemudian yang ini, yang kelima, membagi adil, membagi-bagi makanan atau sumbangan dengan adil. Berarti sila kelima, padi dan kapas, simbolnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ini juga sama di kelas, ya. Mereka bermusyawarah. Sila keempat, kepala benteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, yang ini kelima juga, menimbang dengan adil ya. Menimbangnya pas, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Penimbangan baik. Artinya bersikap adil juga ya, tidak boleh curang. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ini adalah sila kelima juga nih. Ya. Tuh. Membantu nenek membawakan belanjaannya yang berat ya. Nah, boleh anak-anak disambungkan ya, dipasangkan dengan sila-sila Pancasila atau simbol. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Sila keempat yaitu berdiskusi menentukan kegiatan kemerdekaan. Kemudian musyawarah menentukan RT, ketua RT. Sila kelimanya membagi tugas kerja bakti secara adil. Kemudian bersama-sama membersihkan lingkungan. Yuk selanjutnya buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Bacalah itu, selesaikan soal.
soal cerita buatanmu. Nih di sini contohnya ya. 193 tambah 117 dikurangi 200. Coba kita buat ya. Nah ini, Udin membuat 193 butir kelereng. Tulis 193. Lalu ayah membelikan Udin kelereng sebanyak 117 butir. Ditambahkan lagi karena ayah membelikan Udin kelereng tambah 117. Lalu Udin berikan kelereng itu kepada adiknya sebanyak 200 butir. Dikurangi 200 karena diberikan ya, berarti diberikan dikurang. Berapa sisa kelereng Udin sekarang? Coba kita lihat. 193 ditambah 117 dulu ya. Nah hasilnya 310. Kemudian dikurangi 200, sisanya berapa? Coba lihat. 110, ini nolnya ke atas ya. Jadi sisa kelereng Udin ada 110. Nah yang ini 1, 2, 3 ini boleh kalian kerjakan di rumah ya. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.